Akidah yang jengui, akidah yang berangkat dari Quran dan hadis. Syariat adapun fiqh yang jengui, fiqh yang berangkat dari Quran dan hadis. Sufi dan tasawuf yang jengui adalah sufi yang berangkat dari Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah langkah yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam dari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang tuan muliakan Abu Imam Masjid dan yang terhormat bapak-bapak dari pemerintahan dan unsur musbika Kecamatan Pantai Bidari. Yang tuan muliakan para jamaah pengajian, demikian pula akhirnya kepada seluruh saudara-saudara sebagai tenaga keamanan yang telah dipersiapkan. Marilah pada malam yang berbahagianya kita nyongin perbedaan antara hukum yang menyangkut dengan syariat ataupun hukum fikih yang menyangkut dengan usul atau hukum yang menyangkut dengan akidah dan yang menyangkut dengan adalah akhlak, yaitu hukum yang menyangkut dengan tasawuf. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, setiap hukum balhe macam tersebut adalah akidah yang jengui, akidah yang berangkat dari Quran dan hadis. Syariat adapun fiqh yang jengui, fiqh yang berangkat dari Quran dan hadis. Sufi dan tasawuf yang jengui adalah sufi yang berangkat dari Quran dan hadis. Karenanya setiap ibadat yang jengui kerana terima oleh Allah Ta'ala tentu harus terpenuhi balhepu, terpenuhi dalam sisi usul sesuai dengan Al-Quran, terpenuhi dalam sisi syariat iaitu dengan menyangkut dengan fikih sesuai dengan Al-Quran, terpenuhi yang menyangkut dengan sufi ataupun yang menyangkut dengan adab juga harus sesuai dengan Al-Quran. Jemaah yang terhormat, garis perbedaan antara 1 dengan 2 dan 3, walaupun ketiga-tiganya adalah memang dari Al-Quran, tetapi adalah yang menyangkut dengan usul dan menyangkut dengan furu', atau yang menyangkut dengan akidah dengan menyangkut dengan yang menyangkut dengan fiqih, adalah perbedaan garis memada. Dalam pandangan hukum fikih dipadai adalah ilmu berlebihan, lebih nibak terdengar dhanni kata itu. Sedangkan adalah keyakinan yang menyangkut dengan usul adalah harus memang berangkat sampai kepada adalah ilmi. Karenanya apabila dalam ibadat yang menyangkut dengan hukum fikih merempok dan artinya hantuh buat 100% dapat dimaklumi oleh orang, asai kalebih daripada 50, artinya kagadah makam jahil, kagadah makam syok, kagadah makam waham, tinggal dalam posisi dhan, sudah sah hukum syariat. Adapun yang menyangkut dengan hukum usul, gadah jahil, gadah waham, gadah syok, belum cukup berhenti di posisi dhan, tetapi harus gadah dhan berhenti dalam posisi makrifah atau posisi ilmu. Maka karenanya dalil yang menyangkut dengan hukum fikih aqimis salah, dalil yang menyangkut dengan hukum fikih atuz zakah, dalil yang menyangkut dengan hukum fikih adalah kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya.
hanya dipadai dengan dalil yang menyangkut dengan syar'i, iaitu dalil Al-Quran dan dalil hadis. Adapun yang menyangkut dengan usul, hanya dipadai dengan dalil naqli, tetapi adalah diikut sertakan dengan dalil akli. Jemaah yang terhormat, kenapa adalah hukum fikih dipadai dengan hukum yang menyangkut dengan biasa, iaitu mandang-mandang dengan hukum yang dengan syarak, dalil syar'i, hanya pada ambil kepada makam dalil akli? Dikarenakan yang pertama, manusia adalah dalam melakukan ubudiyahnya kepada Allah yang menyangkut dengan salat, zakat dan seterusnya. Sebagaimana yang kita bicarakan, apabila kamu demo adalah tingkat ilmu untuk kerja sampai kepada tingkat dhanni, syarak adalah dibenarkan. Lalu untuk tabri pengertian enhan pakaian kathib, tatu'ah pegat potongan menyobak dhanni bak fiqah. Umpama haji urang semayang benadang kibanya kendang betoi, tak lemah contoh meno teut, meno god, meno tedang. Baik mesada, kiban menah hanjek mesada, tapi nah kaya bak mesada dengan hana gete bu merebah nyandangnya hanjek kedang. Jadi kendang drom dang mutawu keun. Tapi tadang di bineh tameh jeut. Andai kata tamehnya hana tete ne pindah di Tuhan katanya gesot. Tapi tadang di bineh tameh tam mesada berat tat. Andai kata tarik tameh likoi bu merebah nyandangnya hanjek kedang. Maka dengan karenanya berdiri betul dia dah pegang, dia nak pegang contoh buat urang pun aku. Walaupun dengan tingkat dhanni, tetapi itu buat pasti ketemu dengan dapat contoh yang mana perbandingan. Adapun yang menyangkut dengan hukum usul, antara merempak dalil naqli, iaitu dalil Al-Quran. Kemudian yang menyangkut dengan wujud Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Yang menyangkut dengan esa Allah kun huwallahu ahad. Bagaimanapun manusia itu mengerti Allah itu ada dan Allah itu satu. Tetapi tingkat menambah keyakinan yang sebenarnya, dan nak pelemah kiban makna ada yang ada pada Allah, dan nak pelemah kiban yang nathirawa yang khentirawa pada Allah handan Allah berat. Maka karenanya diikut sertakan dengan dalil akli. Dengan kesimpulan demikian, dalil akli bukanlah untuk sebut, tetapi dalil nakli untuk sabitna Allah, dalil nakli untuk sabit sirah Tuhan, dalil nakli untuk sabit tiga Allah, dalil nakli untuk sabit kira-kira Allah hana tangan makhluk. Tetapi dalil akli adalah untuk ditemu barang yang kasabit ditemu binyon. Sehingga dengan istilah di dalam ilmu usul, dalil akli lisubuti, dan dalil akli adalah untuk mengisbat ma sabata. Yang kan dipegah li Allah Taala sirrawalun dengan kun wallahu ahad, itu li akai menyokan sirrawah njit. Yang kan dipegah li Allah Taala lunna, itu li akai menyo Allah hana. Kan pegah li akai Allah Taala pegah nganah drawn Tuhan lun tiga menyo hana memang dengan hana dalil akai, itu tiga sama dengan subut Allah dengan dalil nakli. Subut tiga Tuhan dengan dalil nakli, subut sirah Tuhan dengan dalil nakli. Adapun dalil akli yang menyangkut dengan wujud Allah, dalil akli yang menyangkut dengan tiga Allah, dan dalil akli yang menyangkut dengan segala sesuatu yang bersebut dengan buat Allah adalah bukan untuk sebut, tetapi untuk mengisbat barang yang tersebut. Artinya barang yang kana bid itu menggelakai tenah. Maka keyakinan dengan kait menggelakai halil ragu. Pakai kenya halil ragu, kait menggelakai itu barang yang dipegah keraun oleh Allah Taala. Padahal yang dipegah keraun oleh Allah Taala dalil nakli sudah cukup keterangan. Sehingga dengan demikian hanjit ke pemahaman, hanjit ke pengertian yang bahawa ilmu akidah yang dipelajari lainnya galam tentai resmi jengui karena campur dengan dalil akli. Dalil akli itu adalah pemikiran manusia. Jemaah yang terhormat, oleh kerana demikian perlu diulang kembali yang bahawa untuk apa dalil akli tidak dipadai dengan dalil nakli. Dalam tauhid tidak dipada dengan posisi dzan, tetapi dalam akidah adalah harus dengan posisi yakin. Kenapa? Karena harus posisi yakin, karena adalah dasar yang dituntut oleh agama. Kepada katanya yang khusus yang menyangkut dengan akidah adalah dua kalimat. Ada kalimat adalah ilmi,
dan ada kalimat ma'rifati. Sehingga dalam Al-Quran fa'lam annahu, Allah Ta'ala memberitahu kepada manusia sebagai hambanya, fa'lam, dalam menghadapi dan meyakini Allah, baik ada, baik esa, baik kuat, baik kerja, kamu harus memiliki adalah ilmu. Kemudian apabila memang demikian khitab Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menghadapi dan di dalam meyakini, menerima yang menyangkut dengan wujud Allah zatnya, yang menyangkut dengan wujud pada Allah sifatnya, yang menyangkut dengan wujud barang yang ada pada Allah dengan af'alnya, harus dengan posisi adalah yakin. Itu adalah ilmu. Lalu kemudian dengan memang alasan yang kedua, pindah daripada nas Al-Quran, minah kepada nas kitab, utulih awwaluddin ma'rifatullah. Dua, minah kepada adalah amalan yang diamalkan, afdalul dzikri fa'lam, sama dengan kalimat fa'lam ilmu, kalimat kemudian ma'rifah juga itu makna. Dan kemudian kalimat-kalimat yang lain adalah annahu la ilaha illallah. Ketiga-tiga jurusan tersebut menggambarkan berhadapan dengan akidah tidak boleh dalam posisi dzan, apalagi posisi syak, turun lagi posisi waham, dan paling bahaya dalam posisi jahil. Untuk menghilangkan kejahilan, menghilangkan kewahaman, menghilangkan adalah prasangka yang kuat yaitu dzan. Tidak ada mungkin dengan barang tersebut terkecuali merumpuk dengan dua. Ada kala dengan jadi mengelakai, ada kala dengan terpegat dengan model bajarawan tu. Nyoba rukuk orang terus bapa yang keun, dah cak orang tak tepat, nyoban tepat. Nyamban keun rukuk yang sempurna. Nyoban sujud nya keun sempurna. Dah tu pegat contoh. Nyoban kira-kira tiga Tuhan, kiban dah pegang. Allah tiga, kiban tiga. Allah tiga menang kemudian carang, kiban carang. Allah na, kiban na. Maka sama dengan harus diikut sertakan dengan dalil akli, sehingga adalah dalil akli bukan untuk sebut, tetapi dakli adalah memberi keterangan supaya adalah mengisbat barang yang telah sebut. Jamaah yang terhormat, apabila demikian kembali kepada kata-kata Allah di dalam Al-Quran, wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara, itu Quran. Kemudian adalah kitab yang kena bagdanya mukhalafatuhu lil hawadis, diikut sertakan dengan ayat yang lain, la isa kamislihi syai'un hingga akhir. Diikutlah dengan puatan ibarat kitab pada Allah punya sifat istighna, iftiqar. Semuanya itu adalah dalil akli, lain daripada laisa kamislihi itu dalil nakli. Kenapa dalil akli bertubi-tubi dipagap dalil akli sehingga gemai dalam satu permasalahan? Diikut sertakan dengan macam model dalil akli. Yang pertama adalah dalil nakli yang kasebut wahwal ghani wa antul fuqara. Allah itu adalah zat yang kaya dan kamu semuanya adalah zat yang miskin. Samar-samar dalam pemahaman. Kemudian ikut yang kedua, Allah punya sifat istighna dan pada Allah punya sifat iftiqar. Lalu bagaimana juga menganalisa kepada Allah Ta'ala yang memang sempurna. Berkesimpulan yang bahawa dengan dua alasan wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, ia ghaniyyu, artinya ada zat kaya, ada sifat kaya, dan ada adalah kerja kaya. Bagaimana karena pengertian kaya ada zat, bagaimana pengertian kaya ada sifat, bagaimana pengertian kaya ada pekerjaan. Takalan di dalam labid dalam buh mana wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara, mantang jarak dengan pemahaman. Takalan dan diputuskan bercutuk li dengku yang pegang kitab dalam bahasa nanya, iaitu sifat istighna ba Allah Taala, mantang sama-sama juga ana makri. Takalan pula dalam penjelasan yang lebih lanjut, yang dimaksud dengan ghaniyun dan yang dimaksud dengan fakirun adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatasi. Dan makhluk adalah diikat dengan satu keterbatasan. Kalau demikian, yang terikat dengan keterbatasan huwal faqiru, yang tidak terikat dengan keterbatasan huwal ghaniyyu. Keterbatasan itu dalam tiga sisi dan banyak sisi keterbatasan, tapi merupakan pokok hanya le sisi. Keterbatasan dalam zaman pajan tenaga terbatas.
Keterbatasan pada tempat, partna sampai enana, keterbatasan. Keterbatasan adalah pada manang kelakuan, begini sampai begini. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala bak zat kaya, bak sifat kaya, bak but kaya. Dan kitanya manusia bak zat gathien, bak sifat gathien dan bak kerja gathien. Dalam artian kan cemangkoi kan kerok ngametau. Kan dalam artian adalah kau ngametau kaya, kau ngatadiap gathien kan. Tetapi yang maksud dengan kaya adalah tidak dibatasi. Tetapi yang maksud dengan miskin dibatasi. Maka karenanya zat Allah tidak boleh dibatasi kapan. Zat Allah tidak boleh dibatasi adalah di mana. Dan zat Allah tidak boleh dibatasi bagaimana. Karena demikian senang jamaah yang terhormat, apabila ketiga-tiga ini pada Allah tidak ada terbatas. Karena adalah wahwal ghaniyu, tidak ada terbatas karena dia adalah sifat istighna. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan adalah zat yang wujud kamal. Allah ada, tapi ada dengan adalah kamal dan jamal. Allah taala itu zat yang sempurna dalam bentuk, dalam wujud zat, dan tindakan Allah dalam bentuk kamal dalam segala kegiatan melakukan taksir sifat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, baru dianggap sempurna adalah tidak membutuhkan kepada satu daripada tiga. Tidak membutuhkan kepada adalah tempat, tidak membutuhkan kepada adalah waktu, dan tidak membutuhkan kepada penyebab. Maka karenanya Allah Ta'ala itu ada, tidak boleh dibatasi kapan ada Allah. Allah Ta'ala itu ada, tidak boleh dibatasi di mana dia Allah yang sudah ada. Dan Allah Ta'ala itu ada, tidak boleh dibatasi siapa yang menjadikan Allah. Sehingga dengan kerana demikian Allah Ta'ala itu adalah zat yang kaya. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan zat yang kaya dan zat yang kamal, sehingga adalah untuk tajilma, untuk tanda pegat keluar dalam pemahaman, mutulih dalam kitab, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiatuk. La tanfa'uhu ta'atuk wala tadurhu maksiatuk. Apabila kamu sebagai hamba Tuhan boleh ada yang taat, boleh ada yang asi, boleh ada yang mukmin dan boleh ada pula yang kafir. Artinya bukan diizinkan maksiat dan kafir. Dalam kenyataan hamba Tuhan ada yang mukmin dan tidak kurang pula ada hamba Allah yang kafir. Tidak tertutup kemungkinan bahkan banyak manusia yang taat, tetapi banyak pula manusia itu yang maksiat. Kalau demikian, kalau zat Allah zat yang sempurna, dengan taat seluruh manusia di atas permukaan bumi pertama sampai akhir, la tanfa'uhu ta'atuka. Artinya apa yang memang nambah dan apa yang lebih unggul pada Allah dengan seluruh makhluknya taat kepadanya, anda perhati. Semenjak manusia pertama Nabi Adam dan keturunan Adam, semenjak Allah dijadikan Adam dan sampai enhatuh keturunan Adam, dia taat mathirau hana maksiat, la tanfa'uhu ta'atuk. Taatnya hana manfaat ke Allah Ta'ala. Han metamah raya, han metamah tiga, han metamah raya dan metamah syarang. Kenapa Allah Ta'ala la tanfa'uhu ta'atuk? Kalau Allah dalam posisi sudah sempurna, kalau memang ditambah dengan yang lain, bukan malah sempurna tapi malah kurang. Setiap sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambah dia nambah kurang, kan menambah sempurna. Dalam istilah dalam bahasa kedua Arab nak tulis idza tamma syai'u bada naqsuh. Ka sempurna mulai kurang. Bulan kedanya dulu kaedah kali benar jamadil awal kali jamadil awal sedang berjalan. Sudah malam yang kepadit, selagi dia nambah. Uro 1, uro 2, uro 15, uro 15, malam 15 kamal. Itamang malam 16 fakri, bermutamah raya lam hana mulai kurang. Malam 17 mutamah kurang lam. Malam 30 ubi lam lagi malam pertama. Itulah idza tamma syai'u bada naqsuh. Apabila memang sudah sempurna, kalau nambah data sempurna, bukan tambah indah tapi nambah kurang. Yang kejut ba Allah Taala hana puda tamah ranayon aku. Satu. Dan yang kedua, menambah data barang yang telah sempurna, buang-buang waktu. Ia yang kapunah lantai bawah kaca tatamah laju kanan, yang isi ubay pah lang kaca, yang lain terbuang hana manfaat. Oleh karena yang demikian,
segala taat yang dilakukan taat oleh manusia kepada Allah, la tanfa'uhu ta'atuka. Kemudian ujungnya wala tadurhu ma'siyatuk, tidak mengakibatkan kekurangan, kelemahan dan kehinaan Allah dengan sebab kamu maksiat kepadanya. Terhitung antara Nabi Adam, le minah Nabi Adam hanale anak dronian sampai ke dunia maksiat masirah hana taat bakri, la tadurhu, Allah tetap tidak merupakan satu zat yang merupakan kekurangan. Allah hanya zat yang kalemah, Allah hanya zat yang kahna yumle, bahkan karena ubina manusia haitim taat kepada dronian. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka dengan jalan yang demikian mendapatlah kesimpulan zat Allah adalah zat yang kamal, tidak menambah keuntungan dan derajat dengan ditambah oleh yang lain, dan zat Allah seposisi kamal tidak boleh kurang. Kalau kurang, kar sempurna madung karaya carang dan tiga Allah Taala ngai maksiat mengtamah je kurang, apabila kurang hana sempurna. Karena yang dianggapkan tamam, yang dianggap sempurna, beda sempurna yang ada pada Allah dengan sempurna yang ada pada makhluk. Sempurna yang ada pada makhluk sesudah hilang kekurangan. Sempurna yang ada pada Allah karena tidak ada kekurangan. Itu rumus nangku. Carang yang naba urang ka sempurna, habis peng ya, habis peng ka sempurna dalam pendidikan. Bahkan sifat kebodohan ka kada. Lalu pada begat perjuangan pakri ka sempurna, luluh bak di akabari dum nanjera. Sama dengan pakan kerja ka sempurna, sudah hilang kekurangan. Kesimpulan, sempurna yang ada pada makhluk termasuk manusia, bukan dia memang sempurna, tetapi baru sempurna harus pindah dulu sifat kekurangan. Kalau memang sempurna bak urang ante giminah sifatnya baru kurang baru tu sempurna, sama dengan apabila sempurnanya terus dudau. Terus carang karena ante lia gadah jahil. Terus tiga karena kali pulih sakit. Terus kaya karena kagadah miskin. Sama dengan antara miskin dengan kaya tidak ada satu lebih daripada dua. Apabila datangnya hilang miskin disebab datangnya kaya, bukan mustahil yang bawa hilang kaya dengan datangnya miskin. Kalau demikian, sempurna pada makhluk adalah sesudah hilang kekurangan. Tetapi sempurna pada Allah Ta'ala adalah bukan karena sudah hilang kekurangan, tetapi pada Allah Ta'ala tidak pernah hilang kekurangan supaya datang sempurna. Kenapa tidak perlu hilang kekurangan pada Allah? Karena pada Allah tidak ada sifat kekurangan. Sehingga dengan kesimpulan, pakanna alam ka carang, pakanna alam ka raya, pakanna alam ka senang ka kaya, dikarenakan karena kagadah alam lape, kagadah alam miskin, dan kagadah alam kebodohan. Sama dengan carang urang dikarenakan kahilang jahil, kaya urang karena kagadah sifat miskin, lalu raya urang karena kagadah sifat ubid. Tanya kepada Allah, na Allah bukan sudah hilang tidak ada. Carang Allah bukan sudah hilang kebodohan, dan tiga Allah Ta'ala bukan karena sudah hilang kelemahan. Kalau memang tiga ngan karena kagadah lapai, itu tidak sempurna. Kalaulah carang karena sudah hilang bodoh, itu tidak sempurna. Kalaulah ada sebab hilang tidak ada, itu bukan sempurna. Maka karenanya Allah Ta'ala menyatakan wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara, dan di dalam kitab dia muno wahwal penat sesudahnya menyatakan istighna, dan dalam labid matan kitab sufi tulis la tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurhu ma'siyatuk. Ngan kerana dia taat mentamah derajat Allah, mentamah raya Tuhan, mentamah senang Tuhan lah. Ngan tamat mentamah jera Tuhan, mentamah hubud Tuhan, mentamah hanayum Tuhan juga tidak. Karena apa kan? Yang lagi terulang, raya yang naba Allah kan karena kagadah hubud, tetapi mulia yang naba Allah kan karena kagadah hina, sempurna yang naba Allah kan karena kagadah kurang. Kemudian kenapa memang demikian? Karena yang ada pada manusia itu tidak punya sempurna. Kalaulah sewaktu-waktu itu manusia sempurna, sudah memang dianggap sempurna dalam pembicaraan. Ka sempurna ka carang, ka sempurna ka kaya, ka sempurna ka raya. Tetapi ketahuilah, semua sempurna itu adalah bukan sempurna, tetapi dianggap sudah hilang kekurangan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, sidraw urang raya Bandung dihormati mutirau hanakaru, dia merupakan satu kebanggaan.
Sira urang perah apa? Mesirau hana karu. Dia merupakan satu penghargaan. Sira urang yang menyangkut kaya Bandung dengan punya hana merupakan adalah satu kelebihan. Kenapa dia? Karena Bandung urang selalu dilikutnya hana karu. Tetapi adalah karu sirau merasa kurang. Karu 2 draw merasa kurang. Karu 50 draw merasa kurang. Karu 75% merasa kurang. Kenapa merasa kurang? Dikarenakan karena kagadah raya. Ubena gadah raya, ubenan terhubun. Ubena gadah mulia, ubenan terus hina. Belai, ubena terus mulia, ubena gadah hina. Artinya ubena god kita nyawa dengan Allah, ubena gadah kurang. Ubena leyum kita nyawa Allah, ubena gadah kurang buatnya hana god. Jadi tolak ukur di situ. Nilai pribadi kita nyawa dengan Allah, padina najrah kita nyawa Allah, padina tapatih aturan Tuhan. Toko kera tu 50% lompati sama dengan nilai god lomba Allah 50 hana god. Kemudian hilang 75 kekurangan, nilai god lomba Allah Taala sama dengan lebih banyak kerana 25 kada. Kemudian nilai gahidah sempurna, maka karenanya yang hilang sempurna semua kekurangan adalah para malaikat dan para rasul. Lain daripada para malaikat dan bukan para rasul, semuanya punya kekurangan-kekurangan tersendiri dan kekurangan-kekurangan yang berbeda. Sehingga nilai manusia di mata Allah adalah tidak sama dan hana tentut. Pakar hana tentut karena nyo urung pulen, karena nyo talau urung pulen, karena nyo suku pulen, karena nyo bangsa pulen, semuanya bukan. Tetapi nilai sempurna dan nilai indah pada Allah karena maksiat kurang. Karena memang taat jih lebih, karena bro jih kurang, karena jirah lebih. Adal Allah juga. Dinala ni juk bala li Allah Taala, dina beri berat maksiat katanya. Dinala ni kirim rahmat li Allah Taala, dina kurang maksiat katanya. Kebiasaan. Apabila jatuh musibah dalam satu-satu manusia, jatuh musibah dalam satu-satu keluarga, jatuh musibah dalam satu-satu pedesaan, jatuh musibah dalam satu-satu wilayah, jatuh musibah dalam satu negara adalah atibit tutup dalam babah. Pakan menan wak nyo. Dan nyo tak dengar nengku. Pakan kejik lam. Baik Bandung lam berasa, baik Jakarta lam berasa, baik daerah biu tapat yang lam lagi raya kalau pernah biasa dawa bak menanggapi pakan. Karena adalah keruang kadawa. Karena ia laut adalah mutui kalau belai. Karena datiah kira-kira ji 3 tak ia. Karena adalah ditulak penampungan ia ngemsen ka kurangku. Jadi salah tahu. Bak tengah musim sawa nyanonku. Tengah musim dengku Enteng yang salah apakah hanai yak do datiah, hanai pidoi peluk keruang atau apakah kurang ia laut. Tengah hurung be, salahnya jilam nengku. Tetapi itu kenapa repot pada penyebab salah? Kenapa merepot? Tajak dawa buat tiang tirih dengku. Tajak dawa buat tiang tirih kira-kira. Han pelain han je play iu mayu. Kemudian ia tersebut adalah tajak dawa buat tiang tirih. Menyodati hanai tamang ia anapu dawa nengku haidang. Demikian pula yang menyangkut tajak pelah penelah iu beraya nengku. Tetapi datu ia tengah ia lantanahnya berangkajan hantau nengku. Menan memang kalamat pernah kejadian. Tetapi Allah bicara dalam Quran Bakri, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kemudian Allah Taala juga menyatakan pada ayat yang lain. Allah Taala adalah Allah Taala la yu'adzibuhum hana na'adzib manusia hatta nab'asa rasulah. 2 ayat tersebut menunjukkan yang bahawa bala yang dikirim oleh Allah Taala adalah han dikirim menyokong manusia ke salah Tuhan. Kemudian bala han alam dikirim menyapu yang geberah lurung berah gelai peti. Maka dengan karenanya sebelum Allah mengirim bala ingat dia patah salah. Kalau demikian baik hina wa tak salah hidih tutup nengku. Menyoba nilhab datu hidih hilang kahan tutup hina hana pu pelah penelah cokroi 2 orang nengku. Tapi menyohidih beraya atiung hana putar lap hidih ngop Bandung mana nangku. Maka salah pakon hana peglih luung, salah pakon kana ubul luung, salah pakon kana hana kau ngatiung. Tetapi yang drabu baik demi bakri, dop ia di pintu ia kering laumang nangku. Janji Allah nangnya.
Wa ma kunna muhlikil qura hatta nab'asa. Adapun wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Nyo beje keperhatian ke sehingga pakon kan dalam artian hana boleh dak bersiblah. Dak bersiblah deku. Tetapi adat Allah yang berlaku. Allah tidak mempernampakkan risiko dari hidup manusia selama mereka itu tidak mempernampakkan adalah perbezaan, perpecahan, muhad penan lawan dengan Allah. Selama orang galami pelemah terang melawan dengan Tuhan, selamanya Allah hanya pelemah bala di mata orang aku. Tapi menyak orang kai pelemah deh memperang dengan Tuhan, bahawa dia terperih Allah ne pedih bala yang di oleh orang lain. Nya rumah dah agak mana bagi Nabi ni. Kalau demikian sira orang hana semayang, sira orang hana puasa, hana mengganggu gop, sira orang hana baca ket, hana mengganggu berkering. Galam dendam pedih bala li Allah Taala. Tetapi nak kebah, pajan pedih sehingga dia meninggal. Yang terdoa kepada dia. Tetapi ka pakai pedih balanya. Bala sat tapi ka pakai pedih aku. Menyokat pakai pedih ni keledahan. Idra wa ka pakai pedih hana peduli long, di long pih long pakai pedih nya ke depu bina buat long tu. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan jamal dan bersifat dengan kamal. Artinya bersifat dengan kamal, tindakan Allah tidak memerlukan kepada bantuan orang lain, dan bersifat dengan jamal, tindakan Allah layak dengan apa yang kita melawan dengan Allah. Ini adalah maknanya kekuatan apapun, bagaimanapun Allah Ta'ala hanjana sifat kekurangan dan hanjana sifat yang kelemahan. Sebab adalah wahwal ghaniyu. Dalam tulisan kitab ulang la tanfa'u ta'aduka wa la tadurhu ma'siyatuk. Sudah. Dalam kalimat adalah Allah Ta'ala wahwal ghaniyu. Apakah yang kaya Allah itu zat? Sifat juga kaya. Maknanya ada Allah apa sudah hilang tidak ada? Bukan. Lalu juga Allah sudah hilang lapai? Juga bukan. Kemudian adalah Allah Ta'ala ada dengan karena memang didahului tidak ada? Kan? Kemudian ilmu Allah karena sudah hilang jahil? Itu juga kan? Bagaimana? Adalah kamal dan jamal fi dzat, kamal dan jamal fi sifat, dan kamal dan jamal fil af'al. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalil yang bawa pada sifat juga hanjatna kekurangan. Juga dalam kitab tulis la yazidu fi izzihi. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih. Hana mentamah kebesaran. Yang sudah sifat. Hana mentamah adalah penghargaan Allah. Yang diikut hana mentamah kurang tak Tuhan. Yang bicara kepada sifat. Tidak ada menambah pada kemegahan. Allah taala zat yang aziz, al-jabbar, al-qahar. Allah Taala hana mentamah megah dengan ji madung urang ji iqbal daripada urang yang iqbal. Ubena urang menghadap dengan Tuhan, nak keun kam mentamah berat jarang Tuhan. Ubena urang menduit naik kepada Allah, nak keun kam mentamah memang gagah Allah. Tidak ada. Sifat tetap pada sifat semula. Kemudian wala yang kusum min izzihi idbaru man adbara min. Wala yang kusum min izzihi idbaru man adbara alaih. Hana mentamah kurang apabila ipelikut. Bandung ipelikut nam tamah sifat ubud. Gunau mandung ipelikut nam tamah gadah zat. Bandung ipelikut nam tamah gadah sifat kurang hana. Maka karena demikian zat Allah dengan jitaat li urang Allah lagi zat. Zat Allah dengan kira-kira maksiat lagi zat. Sifat Allah dengan taat li urang tetap lagi zat. Dan sifat Allah dengan maksiat tetap hana kurang. Kenapa? Zat kamal, sifat kamal. Zat kamal, af'al kamal. Karena kamal zat dan kamal sifat, maka dalam pandangan hukum akidah hanjit pegah yang bawa Allah zat Muhammad sifat. Karena dalam pandangan ji hanjit pegah Allah zat Muhammad sifat itu. Menyata pegah Allah zat Muhammad sifat sama dengan Muhammad itu makhluk. Dah dari Al-Quran. Muhammad itu wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Ujung ayat afa immata. Kalau Muhammad tidak ada lagi, sudah wafat beliau. Sebelum Muhammad lahir tidak ada Muhammad. Sesudah Muhammad lahir pada ujung Allah Taala mengatakan afa immata au qutila, menggambarkan yang bahwa Muhammad itu adalah bukan zat yang kamal. Tetapi Muhammad itu adalah nempulahi oleh Allah Ta'ala nepejut. Kan sekali kamal Allah. Menyekal lagi kamal Allah Ta'ala tetapi adalah Muhammad itu orang yang nak angkat oleh Allah menjadi Rasul.
maka sama dengan hanya takun Allah zat Muhammad dipegat. Kalau nak analisa dan pengajian yang menyatakan Allah zat Muhammad dipegat, seakan-akan mengikat dan mengisbat sifat kurang dah kurang kan Muhammad kurang, tetapi dia Muhammad itu makhluk. Dah bukti Muhammad makhluk. Kembali kepada definisi adalah pengertian ta'rif Rasul. Dah yang ke Rasul. Ar-Rasul huwa insanun. Uhiya ilaihi wa umira bitablighi ma umira bitablighi. Muhammad itu adalah insanun, dia manusia. Kalau manusia apa kiri? Inna khalaqnal insana. Dalam insan termasuk afradnya Muhammad. Kalau demikian Muhammad itu makhluk, Muhammad makhluk hana kamal. Maka hanya dipegah Muhammad daripada Allah nak. Apabila Muhammad itu adalah memang bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi Muhammad adalah insan dan Muhammad itu dijadikan, lalu kemudian uhiya ilaihi. Di mana kelebihan beliau? Diwahyukan oleh Allah. Ini syariat adalah tolong kamu sampaikan sebentar Muhammad kepada hambaku dan kepada umatmu. Allah yang cukup depa, cukup ingat, cukup jarang dan cukup sempurna. Amanah agama nijuk buat Nabi, menyokonkan depa Muhammad urun jeb saya. Han nijuk. Allah ni percaya Nabi Muhammad, Allah ni percaya Nabi Musa, Allah ni percaya Nabi Isa dan Nabi lain. Terus bagdanya han percaya Nabi Muhammad ni. Sama dengan bukan dengan Muhammad yang lawan, tetapi dengan Allah yang pakai ni. Karena demikian senang jemaah yang terhormat, apabila Muhammadnya adalah insanun uhiya ilaihi, coba kalau labid uhiya ilaihi, ni wahyu oleh Allah Taala kepada dunia nyo agama. Wa umira bitablighi, hanain dalam labid Nabi ni, dalam ta'rif Rasul. Wa umira bitablighi, na ujung beotu. Wa umira bitablighi ma umira bitablighi. Niyo putroh dah yang hak putroh. Penyonan yang nijuk oleh Allah Taala kepada Rasul sep deun ku. Nyawa. Akidah laganyan, syariat laganyan, tasawuf laganyan. Yang menyangkut dengan syariat nyawa putroh umat. Ibadat yang kedua ke nyawa Muhammad. Yang menyangkut dengan etika lagan nyawa putroh umat, yang lagan nyawa baik putroh umat kedua ke. Pung niku. Allah Taala nijuk syariat kepada Rasulullah betul niku. Hana salah karenanya adalah ilmu Allah ni betul. Tetapi Allah ni pegah yang ladum tak betul, yang ladum tinggal ke rawan niku. Dua ulang. Allah ni betul syariat ke Rasulullah. Muhammad tak betul ke umat. Yang ladum nyawa betul, nyawa baik pegah. Tadanya ku ilmunya Nabi pegah li Allah Taala Muhammad salah. Tahu kerja kun ilmu yang pegah oleh Allah ke Rasulullah nah yang salah niku. Baik pegah salah niku betul mandu niku. Man pakai Nabi betul. Ilmunya drawa ke yang dia amai, umat drawa ke yang kan drawa ke dan hamba lu lain yang kan drawa ke. Hai itu puatnya hai me, maka baik ke betul. Menyo ke betul relahi niku. Dan Nabi Muhammad niku. Kemudian Rasulullah betul juga kepada sahabat Abi Hurairah. Dia pegah oleh Abi Hurairah, dia berkali lul Kinathilun, li rakallun, li habibilun, li ngalung ke Abu Hurairah. So berkali Muhammad Rasulullah dua bekai ilmunya. Bala masa dengan Aceh, dua buah empang ilmunya, dua buah karung ilmunya, dua buah bungkus ilmunya. Yang sebuah bungkus kabeh luruah. Ubaina urang lu betul nyo Rasulullah pegang. Sebuah bungkus itu ni keliranian. Menyeluruh sawa bungkusnya payah hipah long dia orang dengar luruah dah ulang dah kata sabah bungkus tu menyeluruh lelong ilmunya nijuk dari Rasulullah ke long menyelum pegah sawa bungkus tu payah hikah dah kualong dia orang pakai kan jangan nyempu dah Abu Hurairah ka pegah yang kengkon ni maka sabah bungkus tu hal luruah niku pakai kan yang haruah Allah Taala ni depu yang tahu macam yang nahak pakai Muhammad. Orang lain hanya pakai. Kemudian Rasulullah nijuk ke Abu Hurairah. Abu Hurairah cocok nyapa je. Cocok yang dia nijuk. Kan barangnya ni tamu lah. Barang tamu ke Abu Hurairah hanya nijuk. Barangnya ni putuh oleh Rasulullah kepada umat. Nah yang kira-kira Abu Hurairah. Dua buah nijuk. Sama macam tu hanya bi ni. Han Nabi pegah oleh Allah oleh Rasulullah Abu Hurairah. Nyo kerawan Abu Hurairah. Nyo pegah sama tu. Pun salahnya nijuk Nabi. Hana salah. Menyo ni betul sama dengan Abu Hurairah payah kau teguan ku.
azan di lain ke. Tapi habis urutnya ke. Coba kita yang lanjutkan akhir apa yang kali tersampaikan. Zat Allah, zat yang sempurna. Sifat Allah, sifat yang sempurna. Karena sempurna zat, han mutamah raya zat, han mutamah hijrah zat dengan taat, han mutamah ubud dan han mutamah hina zat dengan maksiat. Karena sifat Allah sifat sempurna, han mutamah raya sifat Allah dengan adalah madu manusia berhadapan dengan taat, dan hana badina dan bahkan han kuring adalah keagungan sifat Allah dengan idbaruman adbarah. Sehingga adalah pemahaman, kadang-kadang perkembangan isu yang kekembang Allah zat Muhammad sifat adalah berlawanan dengan wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Menyolaganya makna Allah Ta'ala itu adalah bersifat dengan sifat hudus dan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baharu. Kenapa bersifat dengan sifat baharu? Karena yang menjadi adalah sifat Allah adalah Muhammad, sedangkan Muhammad merupakan makhluk karena dia adalah diangkat dari insanun wahiya ilaihi wa umira bitablighi ma amara bitablighi. Kemudian lanjut daripada hal tersebut, apabila laginya pemahaman-pemahaman yang pertama ilmu Allah Ta'ala yang nayuk ni betul buat Rasulullah, na yang nasam kan pegah nasam sengaja karena Nabi na sifat tabligh dan amanah. Tetapi Nabi betul li Allah Ta'ala. Ada tu buat Abu Hurairah na yang nasam, artinya na pegah li Abu Hurairah kan dilung halung betul. Tetapi menyalung pegah sabah umpang tu laqata'a hulqumi. Sungguh ikah taku alung. Apa makna ikah taku? Menyo bahasanya sama macam tu na pedih li Abu Hurairah. Karena makam dunia adalah sudah makam tinggi sekali. Menyo na pegah bahasanya bak urang ramai. Jika le urang ramai payah apa Abu Hurairah. Secara syariat berlawanan, maka karenanya dilarang oleh Rasulullah bak Abu Hurairah sabompang tu hanjep lemah. Bak Nabi menan, bak sahabat Abu Hurairah laganyan rasa luntuan terus bak tanya jinawa pih biak nyan cik ilmu yang kan po ji hanjep ju menyojuk pakri kan salah ilmu tetapi kan po tukang pajuh makanan. Bak Allah dengan Rasulullah menan, bak Abu Hurairah dengan sahabat menan, dan dalam kitab menulis juga kayaknya. Sebab kena kalan kitab Aqidatun Najin pun boleh itu. Kitab Tauhid Aqidatun Najin. Belajar ilmu tersebut adalah tidak diizinkan dan diharam dikarenakan kenapa? Tidak lagi orang yang menerima. Bahkan tidak ada lagi orang yang mengajarnya. Apabila hana urang terima sama dengan hanjengui, pulamnya urang purna pihkan po dua gerak nyengui. Mudah-mudahan dengan kalimat yang ada dalam analisa kenanya boleh kita pahami dan payah kita hati-hati dan kewaspadaan. Kalaulah ilmu yang kita miliki dan kita ajari, ilmu yang kita ikuti sesuai dengan adalah barang yang dia tercok oleh katanya, iaitu putra yang akan dijuk oleh Rasulullah, sabompangkan ruah li beliau sabotu dengan kirau, putra yang kagelambut oleh Abi Hurairah sabompang sabotu dengan kirau aku, dan menyonapoi Abu Hurairah akan dijuk murid poi, tapi adalah dalam Aqidatun Najin semenjak pengarang Syekh kitab pengarang Aqidatun Najin hana lepoi lebih-lebih bawa tanya hana lepoi tukang pegah. Menyo hana lepoi tukang pegah, roh pegah likan poi, maka menyo tak pegah kan poi katiga hana betul. Dan yang kedua kata pijuk kepada yang kan po, idza wusidal amru ila ghairi ahli, kata juk buat ke kanpo yang merupakan adalah kehancuran dan kesalahan. Kan salah burung pubut tetapi adalah salah kena juk. Demikian pertemuan kita pada malamnya, mudah-mudahan menjadi pertimbangan, perhitungan dan analisa yang lebih lanjut daripada kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin.
Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.